Mengapa Indonesia perlu teknologi antariksa? Teknologi telah menjadi kebutuhan bagi dunia. Handphone, internet, navigasi, penginderaan jauh, dan perbankan semuanya bergantung pada pemanfaatan teknologi ini. Sebagai bagian dari kehidupan global, Indonesia perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa. Disinilah LAPAN hadir untuk menguasai teknologi antariksa bagi kemajuan bangsa Indonesia. LAPAN bertekad menjadi pusat unggulan untuk mencapai kemandirian di bidang iptek, penerbangan, dan antariksa. Tekad ini diwujudkan melalui 4 kompetensi utama LAPAN, yaitu sains antariksa dan atmosfer, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, serta kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada teknologi dari luar negeri. Bayangkan berapa banyak uang yang kita habiskan untuk membeli satelit. Satu satelit saja harganya triliunan. Padahal usia satelit rata-rata hanya 5 tahun. Begitu juga dengan pesawat terbang. Kebutuhan pesawat terbang kita cukup tinggi, terutama untuk konektivitas antar pulau kecil. Saat ini, kondisi pesawat perintis di Indonesia telah berusia lebih dari 25 tahun. Untuk itu, kita perlu menghidupkan kembali industri pesawat terbang dalam negeri. LAPAN percaya bahwa kebutuhan penerbangan dan antariksa akan terus meningkat. Untuk itu, LAPAN mencanangkan berbagai program sesuai dengan visi LAPAN, yaitu LAPAN Unggul untuk Indonesia Maju, LAPAN Melayani untuk Indonesia Mandiri. Terdapat 7 program prioritas pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa di LAPAN. Program tersebut yaitu 1. Membangun sistem pendukung kebijakan berbasis sains antariksa seperti pemantauan cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa. 2. Membangun sistem pendukung kebijakan berbasis dinamika atmosfer untuk peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim. 3. Mengembangkan teknologi roket sonda yang akan menjadi cikal bakal roket pengorbit satelit. 4. Mengembangkan teknologi penerbangan yang terdiri dari pengembangan pesawat transportasi N219 sebagai pesawat perintis antar pulau dan daerah terpencil. Pengembangan pesawat transportasi generasi berikutnya N245, serta pesawat tanpa awak untuk sistem pemantauan maritim. 5. Mengembangkan teknologi satelit buatan sendiri dengan menggunakan fasilitas yang ada di Indonesia. Saat ini, LAPAN telah meluncurkan 2 satelit mikro, yaitu LAPAN TubeSat pada 2007 dan LAPAN A2 atau LAPAN Orari pada 28 September 2015. Di masa depan, LAPAN ingin mewujudkan satelit operasional melalui konsorsium nasional. 6. Mengembangkan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Program ini yang paling banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pemantauan wilayah dan pembangunan daerah. Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan. 7. Mengembangkan sistem pemantauan bumi nasional untuk pemantauan sumber daya alam dan mitigasi bencana, misalnya zona potensi penangkapan ikan atau kebakaran hutan dan asap. Dengan sistem ini, maka pemantauan sumber daya alam dapat dilakukan dari waktu ke waktu, sedangkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan asap dipantau selama 24 jam. Hasil pemantauan tersebut kemudian diinformasikan ke berbagai instansi, seperti kantor kepresidenan, para menteri, dan para gubernur agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Program-program disusun untuk mempercepat pembangunan bangsa. Selain itu juga untuk mitigasi dan penanganan bencana berbasis sains dan teknologi antariksa. Jadi bersama LAPAN, ayo kita kembangkan teknologi antariksa untuk Indonesia yang maju dan mandiri.